Ibu tidak mau melihat kalian itu stres menata plafon kamar yang tatapan kalian kosong. Betul. Terus kalian mengalihkan kesetresan itu dengan tidur. Betul. Kadang sama tidur aja nambah stres mungkin. Iya, bangun-bangun bukannya fresh malah kayak linglung kayak gitu kan. Halo Sobat Cendekia, kembali lagi di Voice Podcast Insan Cendekia. Kenalin nih, saya Fahri yang bakalan nemenin kita semua di segmen Cilok, Chilling Talk hari ini. Nah teman-teman, kita hari ini bakalan ada podcast nih dengan narasumber yang pastinya sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua nih teman-teman. Nah, pada ngobrol santai kita kali ini, teman-teman pasti penasaran banget nih, apa aja sih yang bakalan cerita yang dibawakan oleh narasumber kita kali ini. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ibu Julita MPDI selaku Kepala Man Insan Cendekia Bengkulu Tengah yang baru menjabat nih teman-teman. Tanpa lama-lama, langsung aja nih kita simak narasumber kita akan membawakan segudang cerita yang pastinya bakal memotivasi dan menginspirasi kita semua teman-teman. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nampaknya Ibu semangat banget nih Bu pagi-pagi ini ya Bu. Ya pastinya kan bertemu dengan teman-teman Fahri. Alhamdulillah. Kalau Ibu Julita aja semangat, Fahri juga harus lebih semangat nih Bu dalam podcast kita hari ini. Tentunya dong. Nah Bu, akhir-akhir ini Fahri melihat kayak banyak banget gitu ya Bu kegiatan di Manice gitu Bu. Bagaimana sih Bu kesibukan Ibu akhir-akhir ini sebagai Kepala Manice Cendekia Bengkulu Tengah? Iya, tentunya kalau sekarang jadi kepala madrasah Alia di sini, tentunya akan berbeda dengan kepala madrasah sebelumnya, terutama di kesibukan karena saat ini saja madrasah ini sudah menjadi madrasah unggulan di Provinsi Bengkulu ya. Tentunya kita membutuhkan inovasi yang bagus untuk menjadikan madrasah ini lebih baik, dan saya lebih semangat lagi kalau melihat Fahri dan teman-teman ini. Karena kenapa Fahri dan teman-teman ini menjadi spirit kami sebagai tenaga pendidik di madrasah ini untuk menjadikan kalian semua anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dengan semangat kalian semua, Ibu merasa di sini sesuatu yang membanggakan ya, membanggakan dalam hal dunia kerja, bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan pribadi ya. Pertama saya menjadi kepala madrasah ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa, ditambah lagi dengan pertama kali bertemu dengan kalian anak-anak yang luar biasa, tentunya memberikan spirit yang lebih baik. Berarti banyak banget nih Bu yang Ibu lakukan akhir-akhir ini, dan mungkin agak sibuk gitu ya Bu melihat kami, tapi tentunya insya Allah kami sebagai siswa-siswi bakalan selalu support dan membantu buat kita semua, dan juga semoga harapan Ibu kedepannya bisa tercapai gitu ya Bu. Nah Bu, apa sih Bu sebenarnya yang menjadi first impression Ibu? Dan sebelumnya pastinya Ibu pertama kali juga kan Bu menjabat sebagai Kepala Manice Cendekia Bengkulu Tengah ini Bu. Jadi pasti ada prasangka gitu terhadap Manice ini. Nah, apa sih yang menjadi first impression Ibu terhadap Manice dan pastinya terhadap siswa-siswinya gitu? Ya, Manice Benteng ini pas Ibu masuk yang menjadi sesuatu banget ya. Saya pertama ketemu dengan anak-anaknya. Anak-anak siswa-siswa di sini membuat saya lebih berpikir lebih besar lagi agar apa yang harus saya lakukan di madrasah ini. Dengan melihat kalian sepertinya terhipnotis untuk bekerja lebih berat lagi kan di sini ya. Apalagi sambutan kalian terhadap Ibu dengan sopan santun kalian, tata krama kalian. Benar kata orang, Manice ini adalah man yang luar biasa, sehingga tampilan kalian awal perkenalan dengan Ibu itu sesuatu banget. Selain itu juga seluruh guru dan staf memberikan sambutan yang hangat kepada Ibu, membuat Ibu itu merasa menjadi bagian keluarga ya Manice.
Jadi ibu sudah tidak bisa lagi berkata-kata lagi untuk bahwasanya ini keluarga nih. Ya, dengan demikian sudah dianggap keluarga, tentunya akan membuat kita terinovasi untuk bekerja itu lebih cepat. Berarti emang dari awal itu udah sesuai dengan ekspektasi yang apa yang dibilang dari orang di luar gitu ya Bu. Iya Dari dong. Manice itu emang luar biasa banget Iya. gitu Bu. Terutama siswa-siswinya gitu. Iya, Manice terkhusus Bengkulu, dulu sebelum ibu masuk penilaian orang terhadap Manice itu luar biasa. Ternyata pas ibu membuktikan masuk ke sini, luar biasa itu jempol 2 kayaknya. Iya, kalau jempol itu bisa ditambah, kayaknya bisa ditambah lagi kan. Terbukti hari ini kalian mampu melaksanakan kegiatan ini, dan apapun yang kita berikan tugas kepada anak-anak itu cepat selesai. Iya, itu hebatnya anak-anak Manice. Apalagi kalau anak-anaknya saja hebat, apalagi guru-gurunya kan. Pasti, Iya, kan? Bu. Iya itu. Berarti emang bagus dan sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh Ibu gitu ya Bu. Iya, sesuai dengan ekspektasi ibu, di mana Manice itu menjadi man unggulan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan lebih luas lagi itu di Provinsi Bengkulu, dan membuat semua madrasah di luar sana pada iri ke Manice ini. Alhamdulillah. Iya. Berarti kita sebagai siswa-siswi dan tentunya tenaga pendidikan tuh pasti merasa bangga gitu kan. Iya. Dan pastinya harapan kita semoga kita semua bisa selalu support dan mendukung, semoga Manice ini kedepannya bisa lebih baik lagi gitu kan, bawa perubahan. Tentunya kalau orang di luar saja sudah menilai kita luar biasa, berarti kita pun untuk memajukan Manice ini perlu saling mendukung, tentunya satu sama lain, terkhusus untuk siswa juga harus cepat. Kalau Manice kan luar biasa ya belajarnya. Luar biasa. Iya, malam pun bimbel, padahal Iya. siang udah belajar, di asrama belajar. Saya lihat kalau kalian sholat subuh, ngantuk-ngantuk gitu ya kan? Kalau di sekolah luar kan belum tentu ada kan Bu, ada bimbel gitu. Enggak ada. Kalau sepengetahuan ibu di reguler itu enggak ada. Jadi di Manice itu memang kita sebagai guru dan tenaga pendidik itu membutuhkan tenaga yang luar biasa. Selain memang kegiatan padat, coba kalian pikirkan dari seperti kalian saja, dari sebelum subuh udah bangun, Betul. ya kan? Betul. Terus kita ketemu di masjid dengan muka bantal kita, kan? Ya, gimana gitu ya? Habis sholat kita udah masih sholat, ngantuk-ngantuk. gitu. Betul banget. Jam 6 udah makan, Iya. Iya kan? Makan sama-sama di kantin. Iya, makan sama-sama di kantin. Udah itu kalian dengan tertibnya. Lebih-lebih lagi kalau saat ini hari apa? Kamis. Ini hari Kamis. Kayaknya puasa ya. Alhamdulillah puasa loh, tadi pagi udah Iya. sahur semua kan, Iya, teman-teman betul. udah bangun lebih awal jam 3:30 tuh tadi udah bangun ngambil makan di sahur. Nah, itu motivasi kita. Tidak semua anak di madrasah itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak IC. Untuk itu kita semua patut bersyukur di dalam sini, termasuk ibu sebagai guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Tentunya lebih banyak bersyukur. Kita diletakkan oleh Allah di satu tempat yang difasilitasi oleh negara dengan baik, ya, tenaga pendidik yang baik, fasilitas yang baik. Kalau kita tidak mempunyai hasil yang baik, maka kita Betul Pak. tidak akan Iya. ada bedanya dengan orang-orang yang di luar sana. Betul. Tentunya. Setiap madrasah itu semuanya baik, tetapi setiap perlombaan, terkhususnya madrasah, itu kan pasti ada yang terbaik. Ya pasti. Ya, pastinya Iya, IC iya. kan, Baik. gitu. Dan- Iya. Betul banget, Bu. Berarti emang dari Manice itu sendiri, dari namanya aja udah terlihat gimana proses dari apa yang ada di dalamnya gitu, Bu. Dari guru-gurunya, siswa-siswanya yang pastinya harus sesuai dengan apa yang jadi prinsip Manice gitu Iya, kan, Bu. harus Dan- sesuai dengan visi misi IC. Betul banget, Bu. Nah, gitu Bu, kami juga penasaran nih Bu, kan sebagaimana kita tahu kan Bu, Ibu kan punya gelar MPDI gitu kan Bu. Nah, dari berbagai macam jurusan gitu Bu, kenapa Ibu memilih atau alasan kenapa Ibu memilih untuk memilih pendidikan Islam gitu Bu, atau mungkin berhubungan dengan keterampilan atau hobi yang Ibu miliki gitu dari kecil? Ya, kalau ditanya kenapa harus MPDI ya, gini,
Saya adalah keluarga yang dikatakan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Jadi saya ceritakan sedikit, saya itu pendidikan itu setelah selesai di Alia, itu saya selesai alumni model Kota Bengkulu, ya satu kota Bengkulu ya. Setelah itu saya itu belum melanjutkan pendidikan karena orang tua tidak mampu kan. Terus ibu, apa kerja ibu coba? Siapa yang bisa tebak dia? Ibu jadi cleaning service waktu itu. Cleaning service? Iya, di model. Iya, jadi saya yang bersihin ruang kepala, ruang TU, ruang guru itu di tahun 2003, 2002, 2003. 2002 sampai 2003. Ya. Jadi waktunya sekitar setahun gitu. Iya, setahun. Terus saya melanjutkan pendidikan di D2 dulu PGMI. Ya, karena di waktu itu di STAIN Bengkulu itu ada jurusan PGMI. Karena takut mau ngambil S1, takut biayanya nggak cukup, ya. Karena kita kan planning service ini, mau 4 tahun mikir gitu kuliah ya kan. Akhirnya mengambil D2. Nah, alhamdulillah pada tahun 2025 ada tes CPNS. Alhamdulillah kami lulus CPNS. Akhirnya tahun 2006 akhir di bulan Juli kalau nggak salah. Akhirnya kami diberikan tugas sebagai guru MI di Kabupaten Kaur. Alhamdulillah. Iya, 2006 itu ya. 2006 ya Bu. Ya, berarti 2006. dari 2002 tadi sampai 2003 di 2003 Ibu menjadi cleaning service ya. Dan Ibu Selama kuliah. Ya, jadi biaya kuliah itu dari saya kerja cleaning service. Dan abis itu Ibu tes CPNS. Iya, tes CPNS, akhirnya keterima, akhirnya diberikan tugas ke Kabupaten Kaur. Itu 2006. Kemarin baru dipindah ke IC 2025. Kira-kira berapa tahun? Udah 19 tahun. 19 tahun. Iya, 19 tahun saya mengabdikan diri sebagai abdi negara itu di Kabupaten Kaur itu 19 tahun. Nah, setelah saya jadi ASN, baru saya melanjutkan kuliah. Kuliah S1 karena basicnya tadi PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya ngambilnya ke PAI. Oh, dari PGMI ngambil ke PAI. Itu di tahun berapa ya? Sekitar tahun 2011. Oh, di tahun 2011. Ya. Berarti dari PGMI itu dari 2006 sampai 2011. Ya, akhirnya 2011 itu selesai S1-nya. Saya langsung lanjut ke S2. Berarti di 2011 Ibu langsung lanjut ke ya, S2. ke S2. Tahun 2014 selesai S2. Dan kabar ini Bu, kemarin ada kabar kalau misalnya Ibu tuh pernah menjabat sebagai kepala di Manregular Kaur juga ya Bu. Nah, ya. Itu di kisaran tahun berapa ya Bu? Dan gimana sih Bu prosesnya, boleh Ibu ceritain itu? Kalau proses untuk menjadi kepala madrasah itu, saya pertama jadi kepala madrasah itu di tahun 2011 di Madrasah Ibtidaiyah. Itu Min 3 Kaur. Ya, itu tahun 2011 awalnya sampai dengan tahun 2016. Dari 2000 sekitar 5 tahun gitu ya Bu? Dari 2011 ya. Sampai tahun 2016. Ya. Nah, setelah itu saya jadi kepala madrasah Sanawiyah 1 Kaur itu 2016 atau 2017 sampai ke 2022. Dari 2016 sampai 2022 ya. 8 tahun berarti 6 tahun berarti ya Bu? Sekitar 6 tahun, ya. 8 tahun gitu. Nah, setelah itu di tahun 2003 saya jadi sampai 2000 kalau di MTS itu 2016 sampai 2022 sampai 2023 itu saya di MTS 3 Kaur. Jadi dari MI, MTS, MTS baru ke MA. MA itu di 2023 sampai 2025 sekarang. Baru ke IC. Oh, berarti emang lama banget gitu ya prosesnya. Dari tahun 2002
sampai 2011 awalnya. 2011, Iya. tahun 2011 awalnya. Iya, awal jadi Dia kepala madrasah. Kepala madrasah Iya. di MI ya Bu, Dari di MI. Min 3 ya Bu. Iya, Min 3 Kemudian tahun. 2016 Ibu Ke MTS 1. ke MTS 1, kemudian lanjut ke MTS 3. MTS 3 baru ya akhirnya ke memantau gitu. ya. Nah Bu, tadi kan udah cerita nih Bu, panjang banget kan Bu perjalanan Bu dari tahun 2011 sampai 2023 gitu kan Bu. Nah, ini emang Ibu dulu waktu sewaktu kecil emang udah punya cita-cita gitu ya Bu, menjadi seorang guru atau menjadi seorang kepala gitu, udah kepikiran ya Bu dari kecil gitu ya Bu? Sebenarnya kalau cita-cita saya mau jadi poluan Ibu sebenarnya. jadi poluan gitu ya Bu? Iya, tapi setelah diukur tinggi badan, alhamdulillah nggak cukup. Berarti Akhirnya sebenarnya kita ini hidup itu dengan ketentuan Allah ya. Cita-cita sebenarnya benar tadi saya bilang poluan, pengennya poluan karena saya tuh bercita-cita pengen jadi abdi negara yang bisa pegang senjata gitu ya, mengamankan negara gitu. Betul. Tiba-tiba Allah memberikan waktu kepada saya untuk berpikir, udah kamu kuliah aja ya. Karena kenapa? Kalau tes juga ya kekurangan Enggak. kamu udah tahu kata Allah kan. Iya. Nah gitu. Kayaknya saya kuliah itu. Berarti emang dari awal jalan yang Allah kasih itu emang jalan mungkin yang terbaik Yang gitu ya, Bu? terbaik bagi kita pasti yang terbaik. Kita ini kan di dunia ini cuma bisa bercita-cita ya, berdoa, tetapi Allah akan memberikan sebuah jawaban yang tepat untuk kita. Betul. Karena jawaban dari Allah itu pasti yang terbaik. Tapi kadang-kala kita sebagai manusia kadang-kala tidak mau menerima takdir itu. Betul. Iya. Banyak emang kita sewaktu kecil aja tuh dapat Iya. mungkin masalah dikit Iya. atau mungkin Udah. sering biasanya kan Bu kalau seumur-umur kita ini kan rentan banget yang kayak kompetisi-kompetisi gitu kan Bu. Benar. Dan pastinya tuh banyak banget yang namanya itu gagal gitu Iya, kan Bu. pasti. Cuman ya emang banyak yang nggak bisa nerima gitu Bu dari tadinya. Padahal seharusnya kan kita bisa kayak dari kegagalan itu kayak bisa ngambil pelajaran gitu Ya, kan Bu, dan mengambil memperbaiki. hikmah dari semua itu. Karena Allah itu jelas ya. Allah itu sudah berjanji kepada umatnya untuk semua doa itu bakal dikabulkan. Tapi versinya Allah kan, bukan versinya Ya. kita kan. Kita itu di dunia ini kan harus mengikuti jalan alur yang telah dibuat oleh Allah. Sebenarnya seperti itu. Seperti hal cerita saya tadi. Saya nggak pernah kepikiran jadi guru, ya. Tapi jalan yang dikasih oleh Allah, saya ini harus jadi guru gitu kan. Sampai hari ini. Nah, kalau kita terus menyesali kenapa tidak sesuai dengan doa kita, maka kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Betul. Iya. Berarti emang Allah itu yang ngasih jalan yang terbaik gitu dari Allah. Iya. Nah Bu, tadi kan kita udah sama-sama tahu nih Bu, kalau misalnya Ibu di tahun 2023 itu bisa akhirnya menjabat sebagai kepala di Mankaur nih Bu. Ya. Nah teman-teman pasti penasaran nih Bu, tadi Bu sekarang menjabat di Manisan Cendekia Bungkul Tengah nih Bu. Iya. Nah apa sih perbedaan yang Ibu rasain selama memimpin di Mankaur sebelumnya, di Man Reguler, dan selama memimpin di Manisan Cendekia Bungkul Tengah ini Bu? Iya. Kalau di Mankaur, Madrasah Liburan dengan Madrasah IC itu kan berbeda perlakuan pemerintah. Yang pertama kalau di Mankaur, Man biasa, kita itu segala sesuatu itu kan dari bawah tuh. Misal sarana kita kurang, kita harus masuk proposal dulu. Itu dari bawah. Kalau IC kan langsung dari atas, langsung ke pusat. Betul. Betul. Potong kompasnya kan banyak ya. Iya. Ya, untuk itu kan itu saja sudah berbeda. Tentunya beberapa capaian yang ingin kami targetkan di Mankaur karena kami cuma 2 tahun di sana, banyak target yang belum tercapai. Tentunya seperti sarana yang kami usahakan, namun kami tinggalkan belum selesai. Ada beberapa program yang kami jalankan tetapi belum selesai. Dari semua ini tentunya kita sama-sama melihat kedua madrasah yang dibuat oleh pemerintah ini tentunya ada tujuan tersendiri. Kalau IC memang terbentuk dari visi misi yang harus menjadikan Kementerian Agama itu lebih unggul. Betul. Nah, kalau IC diperlakukan sama dengan madrasah biasa, maka tidak akan terjadi visi misi itu kan. Nah, maka perbedaan ini sebenarnya kita yang di dalam IC yang perlu sangat-sangat bersyukur.
semua fasilitas cepat diakomodir oleh pusat, apapun yang menjadi tantangan kita cepat. Apa yang ada di program IC itu tidak ada di program madrasah biasa. Ya, setelah saya baca-baca, oh beda. Jadi perbedaan itu memang dibuat agar tujuan IC itu tercapai. Kalau program itu dikasihkan juga dengan madrasah biasa, apa bedanya ya? Tidak ada perbedaan sama sekali kan. Akan tetapi dua madrasah ini sebenarnya tetap menjadikan anak-anak didik itu menjadi orang-orang yang berkarakter. Hanya saja kan kalau di madrasah biasa kita nggak ada asrama. Coba kalau di kalau di madrasah biasa dikasih asrama, Ici banyak saingan. Itu mungkin yang paling membedakan. Ya, itu yang paling membedakan. Kenapa karakter anak-anak IC cepat terbentuk? Karena itu tadi mereka hidup dalam satu lingkungan yang harus mengikuti proses-proses asrama, ya. Waktunya sholat kalian harus lari-lari, ya. Kalau yang di madrasah reguler lainnya, di waktu sholat kita nggak tahu kan mereka dengan orang tua, jadi tidak terpantau oleh madrasah. Paling zuhur aja gitu. Ya, zuhur, paling zuhur sampai asar. Tapi pada intinya pemerintah itu visi misinya satu, membentuk karakter anak bangsa itu lebih baik. Terbukti madrasah sekarang sudah sangat bersaing dengan sekolah-sekolah umum pada waktunya. Madrasah itu bisa dilihat lebih baik. Kalau zaman saya kan dari madrasah, kenal madrasah itu dari MTS. Saya anak MTS, anak Alia, gitu kan. Nah, jadi untuk anak-anak sekalian jangan takut. Anak madrasah itu sebenarnya kalau dia sudah nanti di dunia kerja lebih bagus daripada sebenarnya anak-anak yang sekolah di sekolah umum. Karena kenapa? Sedikit-sedikit kita sudah dibekali dengan ilmu agama. Seperti kita di MI aja sudah ada Al-Quran dan hadis. Karena panutan hidup kita itu kan Al-Quran dan hadis. Apapun yang kita lakukan di tengah dunia ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, supaya kita nggak terlalu jauh melenceng. Kalau kita sudah tinggalkan Al-Quran dan hadis, susah gitu ya. Manice itu emang sekolah yang paling mungkin bisa kita lihat perbedaannya. Mungkin nggak jadi nama aja gitu ya Bu, Manice, tapi emang notabene gitu di asrama dan misi-misinya emang seperti yang kita tahu kan, kalau di Manice Bungkul itu ada prestasi mandiri Islami gitu kan misi-misinya. Nah Bu, sebelumnya tuh apa sih Bu yang menjadi target Ibu nih? Kalau misalnya di Mankaur sebelumnya tuh ada beberapa kebiasaan yang mungkin Ibu pengen terapin, cuman belum Ibu terapin, tapi insya Allah Ibu pengen terapin di Manice gitu. Sebenarnya kalau kita di dunia pendidikan itu yang pertama disiplinnya. Kenapa? Kalau dari kecil itu orang tua selalu mengatakan, ayo bangun cepat. Di situ kan kita sudah diajarkan disiplin waktu. Ayo subuh, jangan nggak subuh gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa dengan waktu itu, maka sebenarnya kehidupan kita tuh lebih gampang lagi. Nah, kalau di IC ini semuanya kan sudah tertata rapi. Ya. Namun memang setiap madrasah itu ada kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini saya harap cepat kita urai supaya madrasah Insan Cendekia ini lebih baik lagi di mata masyarakat. Ada beberapa hal yang di madrasah biasa yang ingin saya terapkan. Mungkin kalau di madrasah IC kelihatannya anak-anak ini kelihatan apa? Agak santai gitu, padahal lelah ya. Betul banget ya. Saya mau di IC itu anak-anaknya tetap pada kegiatannya, tapi dia merasa tidak lelah, happy, menyenangkan. Ya, madrasah ini rumah kedua kalian, jadi harus lebih nyaman lagi. Itu yang saya harapkan. Jadi saya melihat kalian itu, kalau sudah lihat wajah kalian itu nggak bisa marah lagi. Kenapa? Kalian itu udah letih kan? Udah ngerasain ya? Iya, dari pagi gitu kan. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar itu menyenangkan. Jangan kalian melihat ibu itu jadi tegang, ya. Jadi melihat guru-guru itu tegang gitu kan. Aduh, ini lagi gitu kan. Maka
seluruh staf dan guru Men-IC itu saya lihat kalau menegur itu kenapa tidak keras? Ayo, enggak terlalu keras kan? Enggak terlalu keras. Enggak, beda dengan kami di madrasah liberal sebelumnya. Nah, kalau kami kan harus pakai mister panjang tuh. Iya. Ya. Kenapa? Karena tenaga kalian sudah terporsir untuk kegiatan. Tidak mungkin hal itu bisa kami samakan dengan madrasah sebelumnya. Maka apa yang harus dilakukan? Menciptakan lingkungan itu lebih harmonisasi lagi dengan cara kita tuh bekerja, belajar tapi bahagia. Nah, itu. Berarti emang guru-guru tuh tahu gitu kan Bu, berarti siswa-siswinya di Men-IC ini yang notabene hidup di asrama dan pastinya itu pasti banyak banget kegiatan yang melelahkan gitu. Iya. Dan ibu sendiri punya visi gitu kan buat menciptakan lingkungan yang lebih mungkin nggak bikin siswa-siswinya itu Stres. yang lebih stres lagi gitu kan. Padahal di sekolah tuh udah 24 jam ibaratnya udah belajar gitu, udah banyak tugas gitu kan Bu. Dan visi-visi Bu dan sangat baik, dan mungkin kami sebagai siswa itu sangat bangga sih Bu dengan Ibu menjabat sebagai kepala madrasah dengan cita-cita yang baik juga menciptakan lingkungan yang lebih baik kan gitu di madrasah kita gitu kan Bu. Nah, tapi sebelumnya nih Bu, kami juga penasaran apa sih yang menjadi suka duka Ibu, bahkan Ibu kegiatan yang mungkin bagi Ibu sangat berkesan di Mankaur sebelumnya sehingga kami di madrasah ini mungkin bisa mengambil pelajaran gitu di sini. Beda visi tentunya beda proses ya. Kalau di Mankaur sebelumnya kan madrasah biasa, kalau di IC kan madrasah sains dan riset. Tentunya kalian dikejar dengan prestasi sains, terus kalian digenjot dengan pelajaran-pelajaran. Kalau di madrasah sebelumnya ya tidak perlu, udah belajar udah nggak ada capaian target. Kalau kalian kan harus ada target supaya visi IC itu tercapai. Nah, untuk itu kalau di Mankaur bahagia aja. Karena kenapa? Nggak ada terlalu targetnya, nggak. Kalau sudah belajar ya sudah. Kalau IC walaupun sudah belajar, kalau SN-nya nggak dapat, opsinya nggak dapat, yang sampingnya itu juga harus iya, jadi kewajiban gitu. KSM-nya nggak dapat kan jadi PR kita. Iya, Karena kita kan bersaing dengan madrasah biasa saat kita melaksanakan kegiatan itu, maka menjadi PR besar bagi kita. Maka saya pernah menyampaikan dengan anak-anak, 3 tahun itu tidak lama, tidak apa sekarang dipres sebagai siswa di Men-IC ini. Namun nanti saat kalian mengembangkan diri di masyarakat, kalian sudah mempunyai kekuatan mental, sudah itu kekuatan secara akademik, ya kan? Karena akademik kalian luar biasa, double kan? 2 kali. Iya, belajar aja 2 kali kan. Dari 24 jam itu untuk sainsnya, akademiknya kalian 2 kali. Belum pendidikan di asrama, ya kan? Double. Itu kita syukuri saja, jangan membuat kita selalu mengeluh. Kan anak-anak kadang-kadang aduh capek nih. Enggak lama kok 3 tahun itu. Tapi itu akan membuat kalian menjadi mental wajah yang nanti akan kalian rasakan waktu kalian di masyarakat. Akan berbeda ya. Kualitas kalian itu akan berbeda dengan anak-anak di madrasah biasa. Banyak banget pengalaman yang udah Ibu alamin sejauh ini Bu, dan Ibu pasti udah melihat juga kan apa aja yang beda gitu kan Bu, emang dari Men-IC dan Mankaur sebelumnya gitu kan Bu. Pasti banyak banget tadi suka duka Ibu, dan kayak mungkin susah ya untuk ngelupain masa-masa Ibu dulu sebagai kepala di Mankaur gitu ya Bu. Kalau dilihat dari masa kerja, hampir setengah masa kerja saya itu di KAUR, 19 tahun ya. Sekarang pun masa kerja saya tersisa 18 tahun. Artinya kan menghabiskan masa kerja saya itu sebagai abdi negara itu sebagian besar di KAUR. Tentunya baik dari dunia kerja dan dunia kekeluargaan
di Kaur sudah tidak bisa saya lupakan sebagian hidup saya di sana kan. Nah, apalagi di situ dari 10 madrasah negeri, saya sudah menjadi kepala madrasah itu 4 madrasah. Jadi udah iya, jadi dengan demikian saya merasa keluarga saya itu banyak di Kaur kalau saat ini. Saya berharap saya tugas di sini menyisakan masa kerja saya ini akan mendapatkan keluarga baru yang lebih membimbing lagi, mempunyai sesuatu hal yang baru, tantangan baru. Karena saya orangnya suka tantangan. Hidup itu kan tantangan. Ketika kita lahir, tantangan kita sudah ada. Bagaimana kita meminta dengan orang tua. Sudah lahir itu kita sudah meminta. Benar nggak? Apa nggak langsung bisa ngambil air minum sendiri? Iya. Nah, dengan orang tua sudah meminta bagaimana karakter kita setelah kita menjadi dewasa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat. Nah, itu harus kita pikirkan supaya terkhusus saya di sini ya. Bagaimana pertama saya bisa diterima, tentunya bekerja dengan SOP yang baik. Bagaimana karakter saya, dan kalau saya sudah bisa menerima lingkungan di sini dan orang-orang juga akan siap menerima gitu. Nah, semoga dengan apa yang menjadi pengalaman saya di Kaur bisa mendewasakan saya untuk bekerja lebih baik lagi, karena menjadi kepala madrasah di IC itu sebuah tantangan yang luar biasa. Kalau kata Pak Diki ya belum hari-hari rapat terus gitu kan. Nah, karena kenapa program-program itu harus dituntaskan cepat ya. Jadi jadwal-jadwal yang harus diselesaikan, lingkungan yang harus diselesaikan. Sudah saya katakan bahwasanya ruh madrasah itu anak-anak, maka anak-anaklah yang harus kita bina dulu. Nah, setelah itu baru pekerjaan yang lain. Kita kali ini kan Bu lagi ngobrol santai Bu. Jadi boleh Bu, kali Ibu mau minum silakan minum aja dulu, gak apa-apa. Karena Ananda puasa kan terpaksa saya nggak minum. Kita puasa kan. Iya. Jadi terima kasih ya untuk air minumnya, tapi karena di sini Ananda dan rekan-rekan puasa. Ya itu ya. Dengan hari Kamis juga. Iya. Tadi udah. Saya lihat sahur tadi kan, foto di kantin untuk makan gitu kan. Tapi alhamdulillah juga ya, beberapa staf dan guru kita mulai mengikuti juga untuk puasa gitu kan. Cuman ada beberapa guru saja yang halangan mungkin sakit atau tidak bisa. Itu luar biasanya IC itu. Secara tidak langsung sudah membentuk karakter kan. Emang dari awal masuk itu udah berasa kayak hidup di pondok, dibentuk banget gitu. Iya. Dan emang kalau Fahri sendiri ya Bu, dari kemarin di awal masuk Manice ini kayak udah mulai merasa berbeda. Soalnya emang Fahri dulu waktu MTS itu pondok kan Bu, dan memang peraturannya itu yang beda banget di Manice. Tapi Manice itu tetap mengutamakan visinya itu selaras dengan kayak di pondok gitu Bu, notabene di asrama gitu. Sehingga kemandirian tuh tetap ada, berbeda dengan yang sekolah-sekolah reguler di luar ya kan. Dan inilah kenapa mungkin dari Ibu sendiri kan bangga dan pengen banget jadi kepala di Manisa ini ya Bu, mungkin ya Bu. Nah Bu, kan udah tadi Bu banyak banget tuh perjalanan Ibu yang diceritakan nih, dan juga mungkin harapan-harapan Ibu sebagai kepala Manisa Cendekia Bungkul Tengah ini kan Bu, di awal periode ini tentunya, dan juga tadi banyak banget pengalaman Ibu yang suka duka Ibu juga di Mankaur sebelumnya dan MTS sekolah-sekolah sebelumnya kan Bu. Nah kami penasaran juga nih Bu, di Manisa Cendekia Bungkul Tengah ini Bu, kan udah ada beberapa perubahan dan kebijakan yang sebelumnya udah dibawa nih sama Bapak Imam Ghazali sebagai kepala madrasah sebelumnya gitu kan Bu. Nah kalau dari Ibu sendiri, apa yang menjadi rencana Ibu kedepannya untuk Manice supaya bisa melihat Manice ini membawa perubahan mungkin yang lebih baik, atau mungkin Ibu ada kebijakan yang dari Ibu sendiri yang menurut Ibu itu bakalan baik buat Manice? Ya,
Kita sangat berterima kasih kepada Pak Imam. Pak Imam sudah membesarkan nama IC sampai saat ini dari awal merintis. Beliau menjadi kepala madrasah 9 tahun di sini. Man IC itu bisa bersaing dengan IC yang lain. Man IC itu kan tidak bisa bersaing dengan man biasa kan, karena dia sudah menjadi man unggulan di setiap provinsi. Pak Imam sudah membawa IC ini sangat baik. Tentunya kami sebagai penerus akan meneruskan program yang belum selesai, tentunya dengan visi yang sama, karena visi IC kan tidak bisa berubah tamat berubah visi kan, nggak seperti itu. Nah, saya berharap IC Benteng menjadi IC unggulan dan mampu bersaing seperti IC yang sudah booming sebelumnya. Iya. Serpong contohnya ya, Pekalongan. Kita harus bisa mengejar target-target apa yang sudah disiapkan oleh Pak Imam. Kalau kebijakan itu kan sesuai dengan SOP ya. Kami tidak bisa mengambil kebijakan dengan sendirinya tanpa melihat SOP-nya. Sementara di IC ini sudah sesuai dengan SOP bekerja, tinggal bagaimana kita memberikan inovasi dalam bekerja supaya visi ini, andai kata kita targetkan 2 bulan tercapai, kalau bisa 1 bulan. Jadi dengan inovasi itu kita harus kejar tayang ya, supaya IC Bengkulu cepat booming dan bisa dilihat oleh IC-IC yang lain. Apalagi sekarang kan sudah 2 madrasah IC sudah menjadi percontohan sebagai sekolah Garuda. Iya. Man IC Serpong dan Man IC Oki. Ya, di Palembang. Ya. Pertanyaannya, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Nah, kita harus visi kita harus kejar tayang untuk ke arah sana. Kalau mereka bisa, seharusnya IC Bengkulu harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Allah itu selalu memberikan jalan kepada kita supaya kita lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Selagi itu terus kita bekerja keras bersama-sama solid, insya Allah Man IC Bengkulu ini akan menjadi Man IC percontohan nantinya. Tentunya bisa, doa kita bisa mengalahkan IC-IC yang sudah booming sebelumnya ya. Nah, tadi kan Bu, sesuai dengan visinya tuh udah banyak banget yang kita mimpikan dan mungkin harapannya sangat besar nih Bu. Nah, dari semua yang udah kita obrolin nih Bu, karena udah nampaknya mulai serius kan Bu. Jadi agak tegang dikit kan Bu. Jadi Fahri ada ide nih Bu, dan mungkin tadi di awal udah bilang kalau kita bakalan ada sesi games gitu Bu di kali ini Bu. Nah, pada sesi kali ini ada gamesnya itu namanya tuh Two Truth and One Lie gitu. Nah, Two Truth and One Lie ini Bu, itu adalah games yang nantinya tuh salah satunya itu bakalan ngasih 3 pernyataan nih Bu sama satu orangnya. Nah, 3 pernyataan itu terdiri dari 2 pernyataan yang benar dan 1 pernyataan salah. Nah, nanti boleh dari Ibu tuh ngasih ke Fahri itu 3 pernyataan tentang Ibu lah yang Ibu udah ceritakan tadi dari awal sampai akhir kan. Jadi Fahri nanti bisa menganalisa nih apa yang mungkin sesuai dengan Ibu gitu, apa yang benar gitu kan Bu. Nah, nanti dari 3 pernyataan itu Fahri bakalan pilih nih Bu 2 pernyataan mungkin yang sesuai dengan Ibu dan 1 pernyataan itu yang salah nih Bu. Nah, tapi kan teman-teman tuh kalau game tuh biasanya mau yang seru gitu kan Bu. Nah, kalau di game tuh pengennya tuh ada reward sama hukumannya gitu kan Bu, biar seru gitu kan Bu. Nah, jadi di game ini ada hukumannya gitu Bu. Hukumannya tuh kalau seandainya nanti Fahri nggak bisa jawab nih, misalnya Fahri jawab 2 pernyataan yang benar tadi itu salah gitu, Ibu boleh kasih hukumannya itu TOT Bu. TOT itu truth or truth. Jadi Ibu bisa kasih pertanyaan ke Fahri dan Fahri bakalan jawab insya Allah dengan jujur gitu. Oke. Yang pertama, saya tugas pertama sebagai ASN di Kaur. 2, saya pendidikan pertama itu di 2. Terus Man IC itu menjadi madrasah yang dipilih oleh pemerintah sebagai
madrasah untuk sekolah Garuda? Oke, berarti ada 3 pernyataan yang 2-nya benar dan 1-nya salah nih. Iya, oke. Berarti Fahri bakalan milih 2 yang benarnya nih Bu. Iya. Menurut Fahri dari 3 pernyataan tadi yang benar adalah pernyataan 1 yang 2 dan 2 Bu. Dan pernyataan yang ketiga salah. Oke. Pernyataan yang pertama tadi Ibu menjadi ASN pertama itu di Kaur kan. Iya. Dan yang kedua Ibu pendidikan pertama itu di D2 kan. Iya. Dan yang ketiga ini tadi udah kita sama bahas, saya masa mungkin nggak tahu lagi kan. Iya, Dan Man Insan Cendekia Bungu Tengah yang udah menjadi madrasah sebagai sekolah Garuda gitu kan Bu. Iya. Itu kan tadi yang Sudah udah saat kita ini bahas. sudah kita bahas, yaitu Man Ice Serpong dan Man Ice Oki gitu ya. Iya. Jadi Man Ice Kaur insya Allah akan menyusul. Man Ice Iya. Kaur, Man Ice Bengkulu Tengah. Man Ice Bengkulu Tengah insya Allah akan menyusul. Nah ya. itu, dengan pernyataan yang salah tadi saya berharap doanya seperti itu. Insya Allah kalau kita terus bekerja baik, siswa-siswanya juga membaik dari segi prestasi, maka insya Allah juga tidak menutup kemungkinan Man Ice Bengkulu Tengah itu juga akan diberikan kesempatan seperti Man Ice yang lain. Semoga nanti kedepannya dengan ibu yang menjabat ya teman-teman, semoga Man Ice ini mungkin bakalan berputar 180 derajat gitu ya. Berlebih Arah ke yang lagi. lebih baik gitu ya pastinya. Sekarang Fahri sebagai siswa nih, Betul. harapannya setelah Fahri sekarang kelas 11 kan? Kelas 11 Bu. Iya, kelas 11 sudah melihat beberapa tahun di madrasah ini. Sebenarnya sih sebagai siswa harapan Fahri itu apa? Agak bingung ya. Iya, kalau tadi kan Banyak. ibu terus yang ditanya, sekarang kita langsung aja, mampu nggak? Bukan Fahri kan bisa mendengar. Iya. Kalau Dari ketemu teman-teman. teman-teman itu kan bercerita nih, maunya gini nih, maunya gini gitu kan. Nah di sini kesempatan Fahri mengeluarkan suara untuk mewakili teman-teman. Keinginan teman-teman itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya tuh banyak banget Bu, dari akademik maupun non akademik tuh kayak keinginan teman-teman semua tuh yang mengaspirasikan, dan terutama kan alhamdulillah Fahri kan sebagai MPS nih Bu di organisasi kan Bu, dan banyak banget teman-teman tuh menyuarakan kayak keinginan mereka gitu kan Iya. Bu, mulai dari kelas 10 dulu sampai Fahri kelas 11 ini Bu. Nah tapi yang paling Fahri telik itu Bu dari akademik tuh, karena sekolah di Man Ice ini kan Bu itu punya visi untuk fokus ke sains dan riset gitu kan Ya. Bu. Nah, Fahri melihat teman-teman tuh kayak kita kan sebagai siswa tuh kan punya kompetensi yang beda-beda gitu kan Bu, punya skill yang beda-beda juga kan Bu. Nah, dari beberapa kita juga mungkin nggak semuanya bisa ikut kayak contohnya OSN atau KSN gitu kan Bu. Nah, jadi teman-teman yang lain tuh juga punya inisiatif Bu, kayak ngikut lomba-lomba ataupun mungkin kompetensi yang di luar bidang yang diutamakan sekolah gitu. Sebagai contohnya nih Bu, kayak ada nih teman Fahri tuh dia tuh fokus ke organisasi aja gitu Bu, fokus ke organisasi, jadi dia tuh pengen kayak ningkatin skillnya tuh di bagian organisasi gitu Bu. Nah terus juga ada tuh teman-teman yang dia tuh menyuarakan kayak boleh nggak kalau misalnya nanti tuh kami yang ngikutin lomba gitu, lomba di luar gitu Bu, kayak contohnya tuh kayak lomba-lomba PMR, lomba-lomba debat yang kayak diceritakan sama kepala madrasah kemarin ya Pak Imam Ghazali gitu kan Bu. Dan teman-teman tuh banyak banget mengeluhkan itu Bu, sama bagian aspirasi MPS gitu Bu. Dan juga ada juga teman-teman kayak yang dia tuh pengen jadi militer gitu kan Bu, ada yang pengen ke akademi polisi gitu kan Bu, dan mereka tuh kayak masih terbatas untuk mengejar non akademiknya. Sebagai contohnya tuh kayak olahraga gitu kan Bu. Tapi emang kami juga menyuarakan sama mereka tuh kita fokus di sini untuk sains dan riset gitu kan Bu. Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu mau fokusnya aja ke non akademik, tapi mereka juga mau minta akses ke situ karena emang kemauan dia dan teman-teman dan orang tua tuh orang tua mereka tuh memang mau dia jadi militer gitu kan Bu. Dan masih banyak lainnya, kayak jadi banyak banget harapan teman-teman tuh pengen saya tuh bisa nggak Bu sekolah lomba di luar gitu kan Bu, bisa diizinin atau di SCC atau mungkin didukung aja gitu mau berkompetensi di luar di selain yang diutamakan di sekolah seperti OSN, KSM, OPSI, karena
kalau Fahri sendiri melihat dan dari diri Fahri sendiri, Fahri itu masih juga terbatas untuk mengikuti kompetensi kayak gini. Dan Fahri juga lebih sering ngikutin lomba-lomba kayak yang di luar gitu, yang teman-teman juga ngikut dan orang berharapnya seperti itu, Bu. Karena jadi dunia luar itu kayaknya kayak ya kan teman-teman tuh banyak bosan juga gitu karena pertama kayak mungkin salah satunya terbatas penggunaan teknologi kayak handphone dan dunia luar juga mungkin gitu. Gini, saya paham dengan apa yang menjadi jawaban Fahri tadi. Setidaknya kami sebagai orang tua di sini akan mengkaji nanti izin dengan Pak Diki sebagai Wakaumas untuk disampaikan saat rapat, Pak. Mungkin akan memilah beberapa kegiatan yang memang bisa kita laksanakan. Kami paham tidak semua anak-anak IC itu akan mampu bersaing. Contoh kalian kan di kelas 11. Tentunya setiap perlombaan akan dipilih anak yang terbaik kan. Nah, terus pertanyaannya kami yang enggak gimana? Gitu kan. Sementara dunia kami sudah sempit loh di sini, ya kan? Kami sudah gimana gitu kan, serba dijauhin semua gitu kan. Kita cuman ketemu ngadep kiri tembok, ngadep kanan tembok gitu ya kan. Enggak bisa berkembang, tidak bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, itu sebenarnya nanti akan kami kaji menjadi program, tapi jangan sampai menurunkan grade kita sebagai riset dan sains. Nanti kita jadikan program. Apa yang menjadi keluh kesah anak-anak tentunya pasti akan kami jawab. Ya, semoga saja nanti. Tapi kalau kita semuanya sudah mengikuti kegiatan di luar, nanti malah kita jadi madrasah reguler seperti yang biasa kan. Kalau kebanyakan, tentunya kegiatan-kegiatannya akan dipilah. Contoh mungkin tadi kan sesuai dengan cita-cita, berarti dia basicnya harus ke kedisiplinan. Mungkin kegiatan-kegiatannya ke lebih ke kita masukkan orang-orang yang bisa mengemok anak-anak yang membutuhkan skill di bidang itu. Ya, jadi salam dengan teman-teman Fahri. Ini semoga teman-teman bisa dengar ya. Nah, kalau tadi kan Ibu terus yang ditanya, kenapa ada muncul pertanyaan ini supaya deal kan? Iya. Teman-teman dari tadi semoga bisa disampaikan sama Ibu. Iya, gitu kan. Jadi insya Allah nanti kami bisa menjadikan apa yang menjadi keinginan anak-anak itu menjadi program madrasah. Mungkin akan kami pilih dulu kegiatannya. Mungkin tidak semua, tapi kan setidaknya akan mengurangi rasa stres anak-anak. Lain itu teman yang bisa OSN, kami yang enggak gimana? Itu anak yang KSN, kami yang enggak gimana? Itu anak yang opsi, kami yang enggak gimana? Gitu kan? Masa sih kami di dalam kamar aja? Betul. Masih di asrama aja, ya kan? Di asrama juga nggak bisa pegang laptop, nggak bisa pegang HP gitu kan. Tiduran aja. Jadi kan ngelihat teman-teman kayak gitu kan juga sebagai teman tuh kayak pengen bantu juga ngerangkul juga gitu kan Bu, teman-teman supaya kita bisa sama-sama gitu kan membawa Manice ini ke lebih baik. Teman-teman juga yang mempunyai skill di dalam bidang sains mestinya dengan teman-teman yang tidak, kata Ibu tadi, kita harus harmonisasi, harus bahagia. Ya, seharusnya kalian melihat teman-temannya ikut lomba itu lebih bahagia lagi, lebih mendukung, dan teman-teman yang lomba merangkul kalian. Jadi tidak saling meninggalkan. Karena pada dasarnya kualitas anak Manice itu sama. Akan tetapi setiap ada perjuangan kan harus ada iya kan? Harus ada yang terbaik untuk maju kan. Nggak mungkin seluruh anak Manice bisa ikut lomba. Nah, kalau kuotanya bisa semua, maka itu bukan perlombaan. Ya. Semuanya bisa ikut. Bukan kompetensi. Iya, bukan. Tuh. Jadi salam dengan teman-teman, insya Allah akan kami sampaikan dengan pimpinan yang lain. Insya Allah akan menjadi program yang nanti akan kita pilih-pilih dulu kegiatannya. Asrama juga kayaknya ada kegiatan baru. Kegiatan yang udah mulai dikembangkan ya. Ya, kita itu
Ibu tidak mau melihat kalian itu stres menata plafon-plafon kamar yang tatapan kalian kosong. Betul. Terus kalian mengalihkan kesetresan itu dengan tidur. Betul. Kadang sama tidur aja nambah stres mungkin. Iya, bangun-bangun bukannya fresh malah kayak linglung kayak gitu kan. Sakit yang ada. Iya, benar ya. Ya, semoga nanti teman-teman bisa sama-sama paham dan Hari juga bisa bantu teman-teman Untuk nanti menyampaikan. menyampaikan gitu Ya. sama teman-teman. Dan harapannya semoga nanti apa yang diharapkan sama teman-teman, apa yang juga diharapkan sama ibu dan madrasah bisa kita saling dukung lah Bu. Iya. Dan nggak ada yang saling egois atau seperti mungkin saling menjatuhkan, tapi mungkin kita bisa saling merangkul dan Iya. insya Allah Fahri bakalan selalu ngajak teman-teman buat merangkul ibu. Iya, Tentunya benar. kan kalau sendiri itu susah gitu kan. Ya, karena madrasah itu kan ruhnya itu anak-anak. Iya. Kalau anak-anaknya sudah menerima apa yang menjadi keinginannya, Iya. sepertinya akan tidak ada banyak masalah ya. Betul, Seperti betul. yang seperti iya kan. Kalau kita Iya. sudah mendengarkan keluhan kalian dan keluhan kalian itu diakomodir, Iya. mungkin tidak banyak lagi hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Oke? Mungkin agak udah puas gitu. Iya. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita udah mendengar nih dari awal sampai akhir tadi, bahkan mungkin teman-teman sendiri dari awal tadi udah panas pengen semoga Fahri kasih tahu apa yang kami inginkan gitu kan. Dan akhirnya kita bisa menyampaikan nih sama Ibu Kepala Madrasah apa aja yang mungkin udah teman-teman inginkan, teman-teman dari awal pengen gitu kan, udah Fahri sampaikan sama kita semua. Dan harapannya semoga teman-teman yang udah menonton podcast kita kali ini itu pasti banyak banget inspirasi yang teman-teman bisa ambil nih dari perjalanan Ibu, mulai dari tadi 2002 sampai 2006, lanjut tadi ke 2011 menjadi 2013 menjadi ASN, sampai akhirnya Ibu bisa menjabat di Kepala Mankaur dan Kepala Madrasah Cendekia Bengkulu Tengah nih teman-teman. Pokoknya teman-teman tenang aja, karena kita harus taruh kepercayaan nih teman-teman. Kita harus percaya kalau misalnya pemimpin kita hari ini itu adalah harapan kita di masa depan nih teman-teman ya. Karena dengan Ibu Jelita senyumnya aja udah nampak gitu masa depannya gitu. Nah mungkin udah saatnya nih teman-teman kita akhiri Chilling Talk kita hari ini teman-teman. Dan tentunya terima kasih banyak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan menjadi narasumber. Dan pastinya terima kasih banyak pada teman-teman dan juga Sobat Cendekia yang udah bersedia menonton Chilling Talk kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa memotivasi kita dan menjadi bahan pelajaran buat kita ke depannya. Dan harapan kita bisa terwujud dengan adanya pemimpin yang lebih baik hari ini gitu ya teman-teman. Nah, saya tutup dan sampai jumpa di Chilling Talk episode selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih Bu.